Indonesia adalah negara besar yang bisa mencapai banyak hal. Pertanyaan paling besar adalah apakah kita mau menjadi pusat industri halal global? Saya ingin ke Pak Afdal. Pak Afdal, ini bagian terakhir diskusi kita. Apa yang kemudian bisa disegerakan, Pak, supaya kita bisa mencapai itu? Sudah banyak yang kita diskusikan, tapi tentunya ada prioritas. Apa, Pak Afdal? Oke, pemerintah perlu turun tangan secara lebih serius. Keseriusan itu terlihat sekarang. Kalau kita lihat Perpres 134 tahun 2022 tentang rencana kerja pemerintah, sudah ada di dalamnya kegiatan prioritas, pengembangan industri halal. Jadi setiap kementerian dan lembaga di Indonesia, kita dorong untuk bisa berakselerasi, menggerakkan kegiatan-kegiatan yang terkait pada pengembangan industri halal. Jadi keseriusan ini perlu kita laksanakan bersama-sama, karena dengan cara seperti itulah kita akan bisa tampil tadi masuk dalam program kerja pemerintah, bekerja sama dengan stakeholder, bersinergi. Ke depan juga kita ingin supaya pengembangan industri halal menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah jangka menengah dan jangka panjang. Baik. Jadi ini kerja panjang bersama kita, namun kita yakin dengan potensi yang kita miliki, kita bisa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara pusat produsen terkemuka halal di dunia. Baik. Dan khusus untuk pelaku usaha, saya ingin berpesan, jadikan halal sebagai reputasi bisnis. Oke. Begitu halal menjadi reputasi bisnis, maka pengusaha tadi akan menghasilkan produk yang berkualitas, produk yang baik, bermanfaat, dan nilai ekonominya juga akan sangat baik. Baik. Terima kasih Pak Afdal. Pak Akil, memastikan jaminan halal itu satu kunci juga Pak untuk pengembangan industri halal. Apa yang akan dilakukan terus untuk mencapai itu? Ya, kita tidak berhenti ya untuk melakukan sosialisasi, publikasi, edukasi, literasi, bahkan memfasilitasi ya. Kita dari tahun ke tahun melakukan fasilitasi untuk memberikan layanan sertifikat gratis bagi usaha mikro kecil ya. Oke. Di tahun ini aja kita menyediakan anggaran 1 juta pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikat halal gratis. Namun kembali lagi ke tadi saya katakan memang tantangan terbesarnya adalah untuk pelaku usaha mikro kecil, antusiasme untuk daftar sertifikat halal ini belum besar gitu ya. Belum besar meskipun gratis ya, meskipun kita udah dampingi, udah edukasi, literasi, bantuin, tapi masih belum cukup besar gitu. Karena di tahun 2024 itu bukan hanya produk dalam negeri, produk dari luar juga, setiap produk dari luar masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia juga wajib bersertifikat halal. Sekarang udah ada 106 lembaga halal luar negeri dari 44 negara yang ingin bekerja sama dengan BPJPA untuk saling pengakuan sertifikat, logo halal maupun keberterimaan produknya. Jadi kita bisa membayangkan tahun 2024 produk halal luar negeri itu akan membanjiri Indonesia kalau UMKM kita tidak siap dengan produk halalnya. Oleh karena itu kita terus menerus melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Terima kasih Pak Akil. Ini kita langsung tanya dulu ke Pak Sofyan. Minat untuk mencapai sertifikasi halal, tadi itu kan menjadi tantangan juga. Soal literasi, edukasi, itu seperti apa Pak? Ya, ini pengalaman waktu di Lombok. Mengembangkan Lombok sebagai di branding menjadi the world best halal tourism destination. Intinya bahwa sebelum misalnya Lombok itu di branding sebagai the world best halal tourism destination, itu jadi the sister of Bali. Ya, tapi sejak di branding menjadi the world best halal tourism, itu memang ada resistensi. Ini kira-kira apalagi di pariwisata ya. Kalau misalnya di branding dengan halal, apakah karena tadi persepsi yang disampaikan oleh Pak Menteri, kayaknya seakan-akan jadi eksklusif. Padahal ini memperluas jangkauan pasar. Bukan pemahaman yang harus lebih detail itu ya tadi ya? Itu yang penting. Nah sejak itu, dengan adanya BIMTEK, terus kemudian juga ekosistem diperbaiki, termasuk juga komitmen semua stakeholder yang ada, itu bisa langsung memenangkan award di tahun 2015 di Abu Dhabi, yang dilaksanakan oleh Abu Dhabi Tourism Authority dan Ministry of Tourism of Arab Leagues. Itu kemudian di tahun 2016
Ya, itu semua program-program itu mungkin modalnya termasuk dari pemerintah pusat, dari Kementerian Pariwisata dan juga Pemprov NTB, itu mungkin sekitar 7 miliar. Oke. Ya. Tapi peningkatan Wisman itu bisa sampai 32%-nya, dari 1 juta ke 1,4 juta. Oke. Itu menghasilkan devisa tambahan itu sekitar 5 triliun. Ya. Nah, kemudian untuk yang Wisnus itu pun juga berkembang dari 1,2 menjadi 1,6 di tahun 2016. Jadi jaraknya 1 tahun, cepat. Ya. Dan yang paling penting lagi itu juga meningkatkan PAD sekitar 500 miliar. Jadi cuma modal 7 miliar dalam 1 tahun bisa mengembangkan ekonomi menjadi 6 triliun. Baik. Ya. Dan efeknya terhadap UMKM yang tadinya ada Ibu Zainab tuh. Ini di cover oleh ini ya. Warga Berdaya Karena Wisata Halal di cover oleh Harian Kompas 17 April 2018. Itu yang tadinya dia untungnya cuman dia penjual makanan khas Lombok lah seperti sambal cengek, kemudian juga dodol rumput laut dan sebagainya. Yang tadinya income-nya cuma 1,5 juta per bulan jadi 30 juta sebulan. Jadi 20 kali lipat dalam 1 tahun. Ya, bisa dilihat di sini bahwa setelah minat terbukti begitu, itu berbondong-bondong semua pelaku jadi pengen masuk ke situ. Jadi saya pikir memang literasi serta ini ya, kan kadang-kadang tadi persepsi ini juga menjadi hambatan sebenarnya. Ya, persepsi bahwa kalau misalnya ke industri halal berarti yang ada cuma ibu-ibu pengajian gitu, kira-kira begitu. Padahal kan bukan begitu gitu loh. Ya. Ini kan ya itu tadi merupakan perluasan layanan dan fasilitas. Sehingga tidak merusak pasar yang sudah ada. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Mas Menteri, ini momen yang baik untuk menyatukan pikiran. Mas Menteri kan harus menyatukannya dan mengkonkretkannya. Soal tadi literasi, sosialisasi, untuk kemudian membuat kita bisa menjadi pusat industri halal global. Bagaimana? 3G. Pertama, G yang pertama, gercep. Gerak cepat? Gerak cepat. Karena semua sudah satu visinya sekarang. Pemerintah sudah hadir, dunia usahanya juga sudah semangat. Tinggal kita mengambil peluangnya dan kita harus fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam konsep gercep ini. G yang kedua, geber. Geber itu gerak bersama. Pemerintah nggak bisa jalan sendiri, harus diikuti juga pemerintah daerah, harus diikuti juga oleh dunia usaha, institusi pendidikan ini, dari institusi pendidikan juga harus mendorong komunitas dan media. Nah yang terakhir, gaspol. Garap semua potensi, termasuk potensi online, untuk ciptakan peluang agar kita mengakselerasi, karena ini ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Jadi industri halal itu bukan hanya sebagai simbol, tapi ini akan membawa Indonesia menjadi negara maju, sejahtera, adil dan makmur, baldatun, toibatun, warabun ghafur. Jadi konsep itu nanti akan ada turunannya. Lapangan kerja dengan industri halal yang kuat, akan terciptalah lapangan kerja yang luar biasa. Target kita berapa, dan ini untuk mengkikis angka pengangguran dan angka kemiskinan. Misalnya juga, sekarang ibu-ibu nih mau lebaran pada mengeluh karena harga-harga bahan pokok naik. Karena cabai naik lah, daging naik dan segala macam. Industri halal ini yang kuat dengan supply chain yang sudah terbentuk, dengan rantai pasok yang mumpuni, ini akan mampu meredam. Karena konsep industri halal ini adalah equitable. Dia ini berkeadilan dan berkemajuan. Jadi industri ini akan, petaninya juga akan terberdayakan, peternaknya juga akan terberdayakan. Industri halal ini bukan hanya bicara produk-produknya, tapi semua rantainya dari hulu sampai hilir. Sehingga akhirnya kita akan mencapai suatu sistem logistik yang lebih efisien, dan harga-harga bahan pokok ini yang lebih terjangkau. Petaninya sejahtera, pedagangnya juga untung, konsumennya juga senyum. Karena nggak terlalu mahal. Gitu. Ibu-ibu emak-emak nggak marah-marah gitu harga naik. Nah, saya melihat 3G gini, gercep, geber, dan gaspol bisa kita bingkai dengan konsep 3C. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Saya yakin sinergi ini akan menghasilkan percepatan, mudah-mudahan target kita menjadi pusat
industri halal global bisa tercapai. Kita aminkan itu, dan inilah yang menjadi akhir dari Economic Challenges untuk malam ini. Pemirsa, kami berterima kasih kepada Pak Sofyan, kepada Pak Afdal, Pak Akil, dan Pak Menteri. Dan pemirsa, inilah akhir dari Economic Challenges kali ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat malam, sampai jumpa.